hal itulah yang harus mereka mau nggak mau lakukan, dan itu karakteristik yang hampir kurang lebih 70% semua tim akan bermain kayak gitu. Iya. Sisanya 30% yang mungkin yang sudah dapetin advantage yang nggak jauh dari area-area circle. Ini lagi yang gue lihat. Air Zam-Zam. Ya. Hebat. Oke, sedikit hancurin konsentrasi gue. Luxi! Oh bukan Luxi ya, agak mirip dikit ya. Sekilas tadi gue, oh Luxi tuh yang kacamata tuh. Keritingnya sih lumayan Keriting, ya ya. waktu itu Keriting ya. sama kumisnya sih. Lanjut Oke. Gus, tadi mau ngomong apa? Balik lagi pembahasannya, gue menunggu agak tengah. Gue ngerasa di 2 game ke depan adalah center-centernya. Entah tengahnya juga mau ke kanan sedikit atau ke kiri Taunya sedikit, nggak bagi ada. gue sama aja. tapi kalau Gini, nggak gini. ada, Lu tau gak biar hal itu terjadi gimana? Jangan diharapin. Iya. oke. Ketika gue mengharapkan circle Miramar ke arah pulau itu, gak pernah terjadi bro. Taunya SMP 2 game. Ya, kalau ngomongin masalah SMP lagi, kita juga nggak bisa mengulik banyak sebenarnya. Iya. Betul. Ya udah, akhirnya siapa cepat ya dapat aja. Apa yang terjadi gitu kan kalau Betul. udah urusan SMB. Tapi ya bener kata Junior sih, kalau gue pengen sekali atau 2 kali di Sekali aja lah. sekali aja ya minggu Iya. pertama ini lihat zona yang center banget, flat path yang adil banget, Betul. supaya gue bisa lihat semua tim ini warna mainnya, gameplay mereka, style mereka itu seperti apa. Betul. Kelihatan sekali. Bro. Best gameplay mereka lah. Betul sekali. Tapi tadi ngelihat playstyle Talon yang turun di Verifier, terus area checkpoint mereka, akhirnya mereka balik lagi ke Snaya. Apa yang Nah. bisa lo tambahin dari Oke, ngomongin Talon. Misal, kalau mereka tadi tetap kekeh mengambil Yasnaya Poliana, gue yakin tengah itu mereka mainkan. Dulu karakter mereka juga Iya. main kayak gitu, dan satu orang Red Face bermainnya di luar Oke. saat Persija EVOS. Oke. Itu karakternya karena mereka dapat advantage. Tapi karena tadi mereka jauh coba masuk entry antara selatan juga barat, ya mau nggak mau mereka harus bermain outer. That's why gue katakan nggak ada impact yang gimana-gimana kalau memang faktor circle-nya agak menjorok ke corner, ke pojokan. Jadi belum bisa dibaca karakteristik playstyle mereka 100%. So, Oke. kita agak tunggu menengah aja, jangan sampai pojok-pojok banget. Barulah di situ kita bisa melihat, oh ternyata ini sudah kelihatan playstyle-nya bermain outer. Oh ini kelihatan, mereka benar-benar dari jauh tiba-tiba ada di tengah. Kayak Voindaki kelihatan Ya. playstyle-nya kayak gitu. Kayaknya emang udah Voidogi itu udah kelihatan dari tahun-tahun Iya. dari tahun kemarin gak sih dengan Alter playstyle Ego mereka yang Limax selalu kayak bahkan. gitu. Ya, Ya. Limax ya. Betul. Alter Ya Ego, karena yang iya. kita ngeliat ya otaknya potato gitu. Jadi lu bakal ngeliatnya gambaran-gambaran Limax pada zaman dulu gitu. Dan yang menjadi tanda tanya gue adalah Potato benar-benar sehafal itu dengan map knowledge mereka, tahu kompon dan juga bukit mana yang harus mereka ambil untuk keep safe di tengah. Oke, kalau begitu kita harus move on untuk game yang berikutnya. Karena sekarang kita bakal kembali lagi menuju ke arah E-Wrangle. Jadi berikan dukungan kalian #InThePride, #Gaspol. Come back to the E-Wrangle. Selamat menyaksikan. Yes, ini dia E-Wrangle kita yang kedua. Tapi kali ini pesawatnya udah fair nih Oke, Junior. oke. Pesawatnya dapat nih kita. Oke. Dari Hospital, potong Lipovka. Fair, tengah. Oke. Semua tim harusnya bisa maksimalin drop mereka. Satu checklist dapat. Gua sih Checklist kedua, zonanya kemana? Gue sih ngingetin jangan terlalu berharap aja sih. Nggak berharap, kita lihat Mesti sih tengah sih. tengah sih. Mestinya tengah Tengah, ini. kali itu gue setuju tengah nih. Oke, kalaupun nggak ke tengah, miringnya kemana nih? Miring, Agak ke bawah dikit mungkin agak. Agak ke bawah dikit, miring ke kiri. miring ke kiri. Oke, ternyata beneran SMB kan circle-nya. Karena kita nggak tahu nih. Belum. Kadang-kadang tidak sesuai dengan prediksi talent soalnya untuk circle-nya. Begitu banyak pattern circle yang ada di PUBG Mobile, ngebuat circle-nya jadi susah untuk terprediksi. Tapi harusnya buat orang yang suka nonton di PUBG Mobile bisa sedikit ngebaca lah Sabar. pergerakannya Sabar. kemana. Di mana Talon? Di mana Talon? Talon. Yasnaya mestinya tetap. Enggak, gue nggak ngelihat. Wait, Yasnaya turun. Mereka nggak ke Cuma Verifier. flash doang, cuma flash doang, satu warna doang. Talon itu, wait, itu gue juga nggak Tidak di ngeliat Verifier, itu pasti. Ya, karena cuma kelihatan Void sama Tem tadi yang turun ke arah Nabrak. bawah. Enggak nabrak. Oh, Nabrak. Talon Yasnaya. Nabrak. Itu Homeboys bro. Enggak, itu ada warna abu-abu itu. Ada abu-abu, numpuk mereka. Iya, Ijonya ya, abu-abu dan ya. Mereka ngambil kiri juga Iya. itu. Ah, zonanya kanan lagi Gus. Ya udah, kalau Talon coba nanti kita lihat ya Iya. playstyle mereka. Apakah bakal ke tengah lagi? Betul. Apa mereka udah ada evolusi dikit gameplay mereka nih ya? Oke. Oke. Talon yang menjadi catatan utama kita untuk dipantau. Kalau RRQ tadi kelihatan mereka coba bermain agak perlahan ya. Dan tidak terlalu menonjol juga untuk memaksakan tengah ke dalam. Tapi yang menjadi PR juga untuk Talon adalah gimana how to clear early mereka. First stage-nya mereka benar-benar bisa nggak kayak mereka saat di Persija EVOS sebelah-sebelahan sama Influence Rage. Iya. Masalahnya ya, kalau buat gua pribadi, ketika gua melihat Yesnaya dan Oke. fight 4 lawan 4 di Yesnaya, itu fight yang gua paling gak mau harus jalanin. Oke. Karena apartemen itu, satu bisa kayak holding-holding lama banget. Lama banget. Tahan-tahanan.
bisa ngepick juga, bisa ninja lompat-lompat di jendela. Ya. Kayak lu nggak pernah tahu bisa nge-expect musuh di bagian mana. Dan karena seperti ini, makanya seringnya terjadinya adalah dua-duanya malas fight. Oke. Ya bubar ya udah. Kayak lu kiri gua sama-sama kanan. sama-sama aware, nggak ada yang berani keluar, sama-sama defense ya udah. Pokoknya nggak ada di satu saat mereka berdua saling menatap dan bilang bubar, gerak, udah bubar duanya gitu kan. Berarti kalau lo ngomongin fight di Yesna yang kayak gitu sama aja kayak kita ngelihat fight di LL. LL? Siapa yang mau fight di LL? Betul. Bisa 3 tim, damai. Betul. Capek juga mereka fight itu kan, Udah tapi gitu keluarnya tertib lagi. tapi Lewat utara. tapinya nih, namun Oh. kalau kita perhatikan, Flash itu selalu nyikatin Talon di off-season. Di Yesnaya, dengan posisi yang sama. Iya, itu mau gue bahas. Kalau lo bilang posisi yang sama, tadi yang mau gue bahas adalah turunnya Talon itu masih monoton dengan drop yang seperti itu. Malah cenderung ya, kejepit mereka. Ya, kalau Flash, biasanya yang gue lihat ya untuk lawan-lawan Talon yang turun di bagian Yesnaya itu pasti mereka ngambilnya bener-bener bagian tengah ke kanan, ya udah kanan. Tapi kalau lu perhatiin cara turunnya Flash tadi, 2 orang ada di sudut tengahnya, 1 orangnya nahan di kanan apartemennya si Talon, satunya lagi udah ngambil di perumahan seberangnya. Mau dikandangin, Yes, betul. dari Itu semua dia. angle, pilihan Talon cuma satu. Lu mau fight dalam keadaan gue punya posisi crossfire, Ya. 2 sisi tembak gitu kan, ataupun lu cabut sekarang, lu ke ladang, gue spray jarak jauh, ya kalau kenok-kenok, kalau enggak ya udah lu cabut dengan looting yang terbatas dan juga kendaraan terbatas. Menurut gue di sini masih 50-50. Kalau sampai flashnya misplay, kelar mereka bisa langsung di-push karena Talonnya dempet banget. Oke. Tapi sebaliknya kalau Talon nggak ambil langkah, entah kabur, entah set up fight atau bahkan ngebait balik, ini bakal stalemate lama sampai flashnya yang akhirnya memutuskan udah cukup deh. Tapi buat kabur agak susah gak sih, Flo? Zona tengah. Enggak, masalahnya vehicle-nya... Tergantung vehicle. Iya. Itu kan, Tergantung vehicle benar. Gue baru mau bahas tuh. Tapi dapat kok. Iya, gue tahu. Cuman nih vehicle-nya Talon tuh biasanya yang tadi kita udah bahas di awal-awal, lu cuma bisa dapat 1 di garasi atau enggak di sebelah kirinya dekat-dekat jembatan. Yang dekat ini pos apa ya? Ya, Pos yang di dekat-dekat jalanan tuh. posnya ke arah situ gitu. Masalahnya yang udah kita bahas, lock angle-nya dari Flash tadi juga udah Dapat lumayan. ke situ. Cuman kalau kita lihat dari map stream, dari bocorannya, mereka dapat vehicle, mereka bisa keluar dari apartemennya. Ya, lu bilang pasti kabur itu. Pilihannya cuma antara kabur atau enggak tunggu momen mereka bisa dapatin 1 kenok lalu push berempat karena mereka dempet si Talonnya dan akhirnya memutuskan untuk tarik mundur. Oke. Oke. Talon udah banyak nih kita bahas. Itu yang pertama, Talon. Terus dinamika masalah Rozok School juga ini lumayan kita cuci mata sih sebenarnya. Dulu School dari RRQ agak ngegeser scrapingan mereka mengarah Pochinki yang rumah Peko. Oke. Ya, Oke, sekarang 2 kota Rozok School untuk udah mereka ambil Bigetron. Menurut gue kalau mereka nggak full util dan punya kesempatan seperempat circle ini, nggak dapetin top 5, agak keterlaluan bagi gue. Lootingan udah enak, kendaraan dapat, makanya lo Adjust bilang kalau nggak dapet top 5 keterlaluan. Iya, oke nggak usah top 5, dapetin placement 1 poin aja, ini hashtag 7, hashtag 8. Menurut gue mestinya bisa, karena top 5 gue balik lagi buat gue nggak banyak expect untuk tim ini. Nggak usah terlalu tim ini Personal dapat. guys, personal guys. Tidak. Karena selama ini gue akhirnya ngerasa standar Bigetron yang selama ini gue ocehin, ternyata mereka ngomong, ini udah PMRC, ini apa segala macam. Berarti standar mereka udah turun, cuma jadi penghias tim papan tengah. Oh, Kayak I gitu loh. see. Jangan sampai cuma puasnya tim papan tengah, tapi ya bersainglah menjadi tim papan atas Iya. kayak gitu. Oke. Ini intermezzo dikit, gue mau Oke. tanya. BTR turun Miramar di mana terakhir? Masih di PG bukan? Monte nggak sih? Monte ya? Monte atau Tunggu. PG? Karena kayaknya dari cara Kiri PK dong nggak sih? ya, PG. Kiri Pekado PG. ya PG. PG. Agak-agak ke PG. Kayaknya gue tahu basis dari gameplay mereka ngambil dari tim mana. Tapi kita bahas nanti Oke. on record dulu ya. Kita Oke. nanti ya. So kita bakal lihat kayaknya juga ya dari zona yang mirip sama zona tadi ya. Game sebelumnya juga ya. Akhirnya semua tim ya udah mulai antisipasi lebih ke center sih. Mereka lihat Ya. tuh pola PMSL ya. Di awal-awal banyak main di outer, di akhir-akhir semua center. Polanya selalu sama setiap PMSL. Iya, kalau tadi itu area perairannya nggak banyak ke arah kanan, tapi banyaknya ke arah utara. Tapi kalau sekarang agak banyaknya ke bagian kanan. Lebih daripada ngeri ke arah lagi, utaranya. airnya banyak. Yes, tapi emang playstyle kayak gini berkali-kali kita ngeliat model circle kayak gini ya, otomatis mereka bakal main di bagian-bagian centernya. Kalau nggak bagian tebing-tebing Lipovka yang laris, daerah-daerah mungkin sekitaran prison yang orang bakal nahan buat area checkpoint. Karena kan checkpoint di prison agak-agak enak ya, lo ngambil bagian tebing atasnya, lo forting di bagian sananya, jaga off angle di bagian kanan, harusnya masih bisa buat ngezoning out beberapa tim dan safety place gitu untuk lo nggak ketembak sama tim lain. Ini prisonnya malah kelihatan kayaknya agak-agak sedikit kosong, dilewatkan begitu saja. Sementara agak sedikit bergerak lambat dari RRQ ketika mereka keluar dari bagian Milta, tapi Voin yang akhirnya malah bentrok duluan bertemu dengan tim Bigetron karena Stave sudah mulai membuka tembakan. Ada 1 pemain dari Voin yang terkikis darahnya, tapi tembakan juga didatangkan dari lawan menuju ke arah dapat. Snap, tapi Razy di bagian lain bisa mendapatkan Zeta, bahkan di finish Zetanya. Iya.
Tampaknya dari Zeta tadi terlalu lama untuk melakukan cover kepada teman-temannya sehingga dia pun akhirnya kemakan. Tadi dia last player standing, sekarang dia first player to go to lobby. Gantian dulu, istirahat dulu. Adil hidup itu ya. Kadang lu jadi pemain terakhir, kadang lu jadi pemain pertama yang pulang ke arah lobby. Iya, ya baik lagi gitu lepas. Ada caranya biar semuanya adil. Ada nggak ya yang sering dipulangkan di luar ke arah lobby nggak pernah masuk ke late game? Ada kayaknya ya. Boleh. Tapi nggak tahu ya, gue flashback ya. Gue lihat rotasi point kayak gini, gue tuh ada flashback kejadian di PMGC di mana mereka tuh Yang kayak mana? yang mereka akhirnya terpaksa harus ngambil rumah-rumah dekat ladangnya Snaya. Akhirnya mereka ya ke pick off satu-satu yang akhirnya mereka ada yang nerjangin ke arah tim DK kalau nggak tapi salah. itu chicken kan mereka? Enggak. Wait, yang Void ada chicken di Yasnaya juga? Itu Void apa siapa ya? Yang dia ngegranat main di tiang sutet. Itu Ikut Yasnaya. chicken, tapi beda chicken. Oh, beda momen nah, ya. ini momen dimana mereka rotasi akhirnya satu persatu ke culik. I Ini. see, kejadian Karena nih. ada beberapa game di mana Void itu waktu di PMGC, kejadian kayak gini, zonanya mental terlalu jauh. Mereka memainkan rotasi mereka yang seperti biasa gitu ya. Nah akhirnya jadi cemilannya tim-tim lain satu persatu hilang. Udah dicemilin, sisa satu. Sisa satu dari Oke, poin. ini nggak center tengah aja, banyak tim yang akhirnya main ke tengah. Iya. Ya, kelihatan juga beberapa yang mungkin karakternya akhirnya coba ngambil tengah, tapi Voin ya balik lagi menurut gue mereka pun juga harus coba belajar adjust bagaimana cara bermain outer ya. Iya. Walaupun kita ngerti mereka bermain di maksudnya kalah 1-2 langkah untuk coba ke dalam circle, tetapi punya sulap, magic bagaimana seorang Potato bisa membawa rekan-rekannya itu untuk coba masuk ke dalam. Gue ngerasa tadi agak ketahan langkah mereka karena mereka BTR. coba sama BTR, betul. Kalau tadi nggak ketahan, Iya, mungkin mereka udah celah di dalam udah betul. 4 player, at least 3 lah, nggak keculik sampai kedua. Tadi mungkin satu keculik tuh sama BTR. Oke, Ya Soviet gitu, kayak 3-nya lanjut aja. Mungkin bisa selamat 3-2 orang lah. iya. Ketimbang 1. Tapi S dan K-nya Void tadi nggak mereka jalanin. Apa? Kalau misalkan mereka pengen kontrol ke arah zona tuh S dan K-nya adalah mereka main pinggiran dan outer dulu sampai circle ketiga. Baru Habis tusuk. itu circle 4 baru tusuk. Ini mereka circle 2 terlalu cepet. S dan K-nya nggak dilakuin, makanya agak misplay ya. Agak sedikit Oke. intermezzo aja tadi dan tiba-tiba flash yang sudah mulai membuka tembakan. Gimana pun kayaknya emang mereka jodoh sama Talon. Kalau emang jodoh mah nggak kemana-mana ya pasti Betul. kata orang-orang kan. Dan ternyata dari Wah, Flash gila, kembali bertemu dengan Talon dan kali ini Linux tertangkap, tersungkur di ladang kali ini ya. Tapi Wah, ini kalau kata Flash ya, lu udah gua kasih keluar malah masuk lagi ya. Udah gua hantem, bro. Aduh. Tapi Talon dalam posisi yang malah kali ini sangat berbahaya ya. Tinggal 2 player yang masih aktif. Misery, Axel diburu oleh pemain-pemain Flash. Kata Flash, lu nggak ingat off-season apa yang terjadi. Balik lagi lu ke saya. Masih ngotot, masih ketemuan juga. Itu kayaknya yang di belakang sendiri siapa? Si Linux kan ya? Ini. Yang kenok Linux Yang kayaknya kenok udah di ladang Linux. Iya, udah nggak bakal bisa diselamatin lagi. Atau masih ada upaya buat diselamatin. Nggak, Kalaupun nggak diselamatin, kayaknya lu bikin wall smoke, yang kenok yang ngerangkak. Nggak bisa, itu terlalu jauh. Oke, kayaknya direlain gitu aja. Gue lupa ada satu pemain juga dari Flash ternyata yang menjaga di arah broken wall-nya. Otomatis makin gak bisa untuk diselamatkan. Dan Linux sudah dipulangkan menjadi poin berikutnya untuk tim Flash. Bowls tadi yang berhasil mendapatkan poin tersebut. Sementara Bigetron agak-agak bermain lebih aktif untuk mencari lawan. Satu tadi sudah mereka dapatkan, satu kenok lagi juga udah mereka dapatnya. Tapi sayang kenok keduanya nggak bisa mereka bukukan menjadi eliminasi. Iya, tapi dari Bigetron saat ini mereka juga dapetin posisi yang sangat center. Cukup enak juga posisi mereka. Dan yang terpenting adalah utuh keempat player mereka. Kita tahu kekuatan Bigetron ada di firepower mereka. Mereka semuanya kuat secara firepower. Gimana cara maksimalin firepower adalah jangan keculik di awal-awal. Masuk ke mid game, terutama ke late game dengan keempat player dalam keadaan yang masih hidup. So far, checklist pertama, early game selamat. Center zone dapat. Tinggal gimana nih transisi dari early ke mid game-nya. Keculik 1, oke. Keculik 2, ya udah netral. Ibaratnya kayak semua tim juga udah pada keculik 1-2 player semua. Jadi nggak punya keunggulan di atas tim-tim lain. Gue tuh sebenarnya nunggu loh hasil-hasil yang kayak kita lihat di off-season kemarin gitu. Kayak kita sempat ngeliat RRQ main agresif, jumlah elim mereka banyak. Walaupun gak chicken tapi elim bisa sampai 12, bisa sampai 14. Terus dari Talon juga sempat ngelakuin hal yang sama juga. BTR juga sering boom juga dengan keagresifan mereka juga. Walaupun sering kali boom terlihat untuk bermain objektif. Tapi RRQ baru dibilang mereka bermain agresif. Untuk di off-season tapi kali ini mereka sudah mulai membabi buta untuk bisa mendapatkan 2 pemain walaupun ada threat yang terjadi. Dan Chopper dengan jump shoot indahnya bisa mendapatkan korban kedua untuk RRQ. Genfos dilumatkan begitu saja dan perlawanan cepat
dilakukan oleh tim lawan ketika RRQ berhasil mendapatkan dua knockdown karena memang mereka tersandwich oleh dua tim yang berbeda. Nah ini dia Teams to fokus gue ya. Ada Celcom DJ Alliance yang mulai terpantau juga. Coba untuk join the fight. Coba untuk mengambil keuntungan. Tapi what happened adik lu? Nampaknya dia pun gak langsung tersungkur oleh seorang Chopper yang begitu panas saat ini. Chopper saat ini coba untuk menumbangkan kembali pemain-pemain dari Celcom DJ Alliance. Jimmy terpantau adalah tergerak juga, tapi Chopper di bawah cukup low, harus bergeser, harus reposition, dan Gewi coba untuk menahan pinggir-pinggiran jendela, tidak membiarkan lawannya untuk masuk dengan bebas ke arah komponen yang mereka sedang jaga. Olio berliku-liku dalam area rumah, coba untuk membuka vision dia, coba untuk ngelihat kiri kanan juga, apakah tim-tim yang mulai mendekat ke posisi dia saat ini. Ya, bermain dengan begitu hati-hati itu kedua tim ini, bahkan dari Alliance ketika mereka tadi bermain agresif, akhirnya mereka menarik mundur juga karena ada beberapa keuntungan yang menurut mereka Wah, last player standing agak sedikit berubah kondisinya, makanya mereka agak mundur tadi. Siapa yang last man? dari Talon. Oh, dari Talon. Oke. Axel. Hanya Axel berarti yang tersisa satu kali ini. Misteri sudah diamankan dan Flash kayaknya bakal screening full untuk mencari pemain terakhir dari tim Talon, mencari imposternya. Gue yakin kalau udah rata semuanya bakal di-taunting dikit sih kotak-kotaknya. Iya, itu pasti ada teriak dikit karena fight ini bukan cuma sekedar fight biasa, Pas. Betul. Tapi fight yang sudah berjalan dari off-season dan fight yang memang ya mempertaruhkan ego mereka untuk di Yesnaya. Axel masih bertahan, masih menahan sakit ya Blue Zone, menunggu player terakhir. Dia lepas Lewat, tapi tampaknya dari FL bilang, buat apa gue cari, gue udah menang bro. Cabut diganggu kah? aja. Tembak kah? Tapi Dapat satu. Axel, last chance, udah satu. dapat satu target dan menumbangkan pemain dari Flash. Tapi apakah bisa di-secure poinnya atau tidak? Axel tampaknya tidak akan tumbang begitu saja karena dia pun ingin menarik kaki dari player tim Flash. Sakit. Tiba-tiba ada backup fire yang dilakukan oleh tim Flash. Membuat Axel harus off angle dari jendela tersebut. Dan kayaknya penyelamatan akan berhasil dilakukan. Untuk revive ke arah seorang Yongti. Axel pun turun menuju ke arah lantai 1 dengan Free Fire yang tidak ada habisnya dilakukan oleh seorang Zeus. Oke, bakal bangkit lagi dengan 4 pemain dan 5 eliminasi. Bakal mereka bawa sampai di circle berikutnya. Iya, kita bakal lihat kali ini rotasi kembali terjadi. Zona kali ini di antara Yesnaya dan juga Lipovka. Yang berarti compound nggak terlalu banyak, tapi banyak perbukitan-perbukitan kecil yang dapat diisi dan digunakan sebagai tempat pertahanan mereka. Zeus kali ini masih menahan juga sakitnya Blue Zone, zona yang udah mulai perih juga. Dan Altrigo pada kali ini sudah mendapatkan 2 elimination. Dan tampaknya bermain dengan lebih agresif dengan tadi mereka menculik beberapa pemain-pemain termasuk pemain dari VPE Morman. Ya. Sempat disecure juga oleh tim Altrigo. Ya tapi seenggaknya ngelihat posisinya AS sekarang kayaknya circle mereka lebih enak daripada game-game sebelumnya. Dan dari Rosemary, reload bang, reload bang, udah merah itu weaponnya. Dan sepertinya sudah di-reload juga untuk seorang Rosemary, ada regroup position. Ada beberapa reposition yang dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi Vampire ngelihat membayang-bayangi dari bagian rumah yang high groundnya lebih tinggi daripada Alter Ego. Dan juga tim, siapa itu? MEC. MEC. Tapi kok jadi VPE ya? Silahkan lu berdua fight di tebing dah. Iya betul. Lu gak bisa gerak juga, kayak sekali zona keluar, lu berdua ya jadi makanannya Ya. VPE gitu kan. Jadi Setuju gua. PR banget buat kedua tim ini. MEC masuk ke dalam area tebing-tebing dan Alter Ego memang tadi udah ngejaga area ini tapi akhirnya melepaskan VPE untuk mengambil lebih ke arah pojokan tebing-tebing ini dan mungkin ntar lagi bakal menjadi pilihan yang cukup sulit karena zona udah ada tepat ujungnya di posisi mereka nih, dua tim ini. Ini kita baru ngomongin 3 tim ya, di mana AE dan juga Magna yang direpotkan dengan keberadaan pemain-pemain dari Vampire, tapi ternyata di sisi lain dari New Era yang tiba-tiba membuka genderang perang mereka bertemu dengan Homeboys kali ini. Bahkan Syamil tercicil health bar-nya, langsung melakukan proning dan Naboy terlambat dalam memberikan backup tapi sengaja masih bisa mengamankan posisi untuk mundur ke arah belakang. New Era juga mundur menuju ke arah belakang sana dengan backup fire dari seorang Wix cemas yang ada di arah belakang sebuah batu. Noval masih berputar-putar memberikan distraction ke arah tim lawan, Ya, tapi ternyata kendaraan ngepot bro, berasap juga di sini. Malah bertahan, dia mundur meningkatkan skill drive-nya supaya bisa menyelamatkan diri, tapi ternyata tembakan demi tembakan juga terus diberikan, membuat posisinya semakin sulit untuk bisa kabur dari gempuran lawan. Itu ngeri banget. Mobilnya udah Nekat ya. ngepot, dipaksa mundur. Untungnya masih bisa selamat, tapi dari HB, next move mereka udah harus dipikirkan sih Pas. Lihat, depan mereka juga ada beberapa tim. Sejajar dengan mereka juga ada beberapa tim. Dan zona pun sudah mulai menunjuk. Ini zona yang udah nggak mau lu TB terlalu lama-lama lagi. Udah lumayan sakit. Dan cukup tricky untuk mereka berliku-liku di next movement mereka. Tapi tampaknya Rizak, last person ini bagi tim point, tidak mau turun dan juga jatuh begitu saja. Dia pun mengambil
1 poin tambahan bagi tim poin. Betul, tapi di arah New Era, di arah Homeboys, ini fight yang masih terus-terusan terjadi di bagian utara dari stage yang keempat. 68 meter pergerakan mereka untuk bisa masuk menuju ke arah zona, tapi Yongti dari tim Flash sedikit tertahan posisinya, harus melakukan boosting terlebih dahulu. Kali ini menjadi pemain terakhir untuk tim Flash, sementara Homeboys bakal masuk. Ada 1 pemain dari Westlane yang berhasil diamankan begitu saja. Aboy bakal masuk ke bagian dalam sana. Tidak ada orang di dalam sini, tapi kayaknya bakal mendengarkan langkah-langkah dan suara-suara dari bagian luar. Dan akhirnya poin berikutnya yang berhasil diamankan oleh Homeboys. Yamil membackup dari bagian belakang, masih menahan laju dari New Era. Harus tahan sih pas, karena kalau mereka nggak clearing ke belakang bakal jadi PR. Tapi what happened? Tampaknya HB lah yang akhirnya di pressure oleh New Era. Dari HB tinggal 2 player yang masih bertahan. Helton, Aboy harus bertahan di satu rumah jauh kecil. What happened? Depan muka nggak kelihatan, tertumbangkan. Dan tampaknya HB mana Helton? menangkan fighter, tapi Helton dia pun tercicil, terjepit di pinggir area zona, dan sekarang harus berliku-liku dengan nyawa yang begitu sekarat. Gue rasa di saat ini, dari HB dan juga New Era, keduanya nggak menang gitu. Ini Meskipun HB yang bertahan hidup, tapi dalam kondisi yang susah juga. Dua-duanya bonyok, udah nggak bisa masuk lagi menuju ke arah zona gitu. Dan Helton tadi gue yakin banget sebenarnya timing dia hampir dapat buat ke backup. Iya. Tapi tiba-tiba ada face yang nembak, terus gue Ada tadi Grand juga Modern ngelihat juga. ada Vampire punya angle juga dari jarak jauh supaya bisa mengganggu pergerakan dari seorang Helton, dan akhirnya membuat dia menjadi pemain terakhir untuk Homeboys kali ini. Sementara Bigetron yang sudah mendapatkan 5 eliminasi, mereka juga butuh bergerak untuk masuk ke zona berikutnya, dan Faceclan bakal mereka incari lot terlebih dahulu dari seorang Petrales, dan Petrales bisa mendapatkan 1 carry berhasil diamankan begitu saja, dan Tritouch juga berhasil mereka bungkam dengan bantuan dari tim lawan. Bigetron 7 eliminasi, mulai bangkit. Kayaknya mereka nggak dapat skor 8 dari Junior. Iya, kayaknya mereka ingin dapetin skor 8 yang dicari oleh mereka. Tapi sementara VPE game kali ini tidak semulus game-game sebelumnya ya Pas ya. Ya. Saat ini dari VPE mereka pun akhirnya terjepit, untungnya di tengah-tengah zona, tapi hanya bermodalkan 1 shake, 1 batu. Itu dia. Nggak ada stoned, batu pun jadi. Nggak ada stone, batu pun jadi. Karena stone sekarang lagi watch party kayaknya. Watch party. Kan katanya dia sekarang jadi KOL-nya VPE gitu kan. Streamer ya, streamer. Jadi streamernya VPE. Jadi memeriahkan dari live chat, dari watch party. Tapi ternyata tembakan leket menuju ke arah seorang Okta. Dari seorang Snape mendapatkan 1 knockdown karena pemain dari Alter Ego Alpha berusaha untuk memberikan backup. Tapi Bigetron mereka mendobrak masuk, dan Tracy bisa mendapatkan Alpha, langsung dibungkam. 2 pemain dengan sandwich yang mereka lakukan. Dan terjadi lagi pergerakan vehicle yang agak-agak gimana gitu dari Alter Ego. Iya, BTR dengan sangat cepat bisa menumbangkan tim Alter Ego yang datang dari sisi belakang mereka. BTR tadi lagi fokus dengan VPE, bisa mengalihkan semua fokus mereka kembali ke sisi belakang. Dan sekarang Alter Ego tinggal sisa seorang Rosemary. Tampaknya posisinya, infonya pun sudah dapat. Tapi BTR nggak mau ngejar karena mereka tahu ketika mereka turun dari gunung, mereka menjadi target, jadi inceran dari tim VPE yang sudah ready di sisi bawah. Tapi Rosemary putar ke arah mana? Peluru pun sudah memang hantam dia, dan Rosemary pun harus tumbang. Di tengah-tengah dia menghindari peluru-peluru panas dari lawan-lawannya. Ya itu kalau gue yang main ya, itu kayaknya gue udah pusing duluan. Karena ketika gue menjadi last man standing, teman-teman gue yang lainnya ambil sini aja Pas, ambil sini aja Pas, ambil sini aja Pas. Gue pusing, ya udahlah, gue pulang aja karena Iya, lobby. lurus ini Kalau Iya. kalau faktornya Rosemary tadi karena memang udah nggak ada opsi tempat kayaknya yang bisa diamankan juga oleh dia, karena mau kemanapun bergerak bakal kepotong juga. Ada Magna yang tadi motong pergerakan dari seorang Rosemary, ada Homeboys juga, bahkan mereka diikutin juga dari BTR di bagian belakang, jadi nggak ada pilihan tempat yang nyaman untuk seorang Rosemary. Iya, tapi kita bakal juga tampakkan dari seorang Snape. Dia pun coba untuk mengunci ke arah lawan-lawannya, MWC yang lagi terselimuti oleh asap juga. Tapi saat ini kita bakal lihat dari Snape, dia pun coba untuk ngejaga sisi lainnya karena Federales terculik tadi. Tapi tampaknya komit pun sudah terjadi dari Rezi dan juga Snape. Tabrakan, hantaman pun terjadi. Hasbi tertumbangkan, Rezi bikin sekarat. Berliku-liku di antara smoke dan tampaknya Bigetron bisa meratakan MEC dan mendapatkan 14 elimination. Masuk dalam jajaran top 8 saat ini. Kucingnya meong dihajar sama Bigetron tadi, langsung dibungkam tanpa korban jiwa yang begitu banyak. Dan sekarang Bigetron sudah mengantongi 14 eliminasi. Benar-benar ingin diberikan skor 8 oleh Junior sepertinya untuk di Erangel kali ini. Sementara dari Homeboys yang masih menyisakan seorang Helton, dengan sangat hati-hati dia bermain. Kadang dalam shake, kadang keluar dari shake supaya tidak mudah terprediksi, tapi mudah untuk Rezi melontarkan sebuah granat dengan sangat tepat. Elim ke-15 untuk Bigetron. Emang nih Rezi. Wah, ini orang ini emang spesial. Dari saat BTR mengumumkan transfernya Rezi, gue langsung begitu kaget. Rezi
masuk BTR. Pasti Pemain sehebat kagetnya lu Rezi dilepas boom kan? Iya. Satu itu. Dua adalah dia mau masuk BTR. Gabung sama pemain-pemain lain juga menurut gua high value banget. Iya. Ini tim ngeri. Oke, 2 game pertama tadi nggak dapat skor 8 dari junior gitu ya. Tapi game ini sih mungkin bisa dapat skor 10 dari junior bahkan. Ya harusnya ya, kita bakal ngelihat nanti kira-kira bakal diberikan skor berapa oleh junior. Karena targetnya junior kan tadi seenggaknya dapat 1 poin placement. 7 nih hashtagnya. Dapat. Udah tinggal 7 tim, berarti seenggaknya 1 poin placement masuk. Entah 8 atau 10 skor yang bakal dikasih Lebih sama sih, junior. lebih sih. Tapi kita masih melihat juga karena masih ada 6 tim yang tersisa di stage yang ke-6. Di mana Battle Team Secret juga masih berlangsung. Alliance akan bertemu dengan Bigetron. Snape tadi bisa mendapatkan 1, Olio tumbang begitu saja. Dan Secret akan ada upaya revive yang mereka lakukan. Tem juga sudah mulai tertahan. 2 smoke dia pop up, tapi Tony K berusaha untuk bisa mendapatkan Lagi? pemain Tem yang tersisa. Kali Jauh. ini di arah-arah lain karena split sedang dilakukan oleh Tem. Kali ini Connect kali ini. Tony K mendapatkan knock yang begitu berharga juga. Nge-pressure Tem. Membuat ujung tombak mereka kali ini tersungkur ke arah tanah. Tony K tampaknya tadi berdiam begitu saja juga. Dia coba untuk melakukan pengecekan sisi kiri, sisi kanan. Situational awareness yang begitu baik dari Tony Kurniawan. Dia mengetahui posisinya sedikit terbuka dari angle lain dan dia cek angle-nya. Ternyata memang terbuka banget. Wah, ini Morman sih luar biasa juga. Permainan dia akhirnya membuat dari VPE juga begitu garang. Dan sekarang tampaknya dari Tem pun satu persatu mulai dihabisi oleh VPE. Tapi Tony K pun tertumbangkan dan fokus kita pindah ke arah Osja. Dan juga kali ini Selcom DJ Lions. Babak kedua ini. Yap, ronde 2. Yap. Leon DZ kali masih berliku-liku juga di area Broken Wall. Coba untuk mencari di mana posisi dari Chopper dan kawan-kawan. Tapi lontaran granat Jimmy dipantul begitu tepat. Dan tampaknya akhirnya celah yang dicari oleh Selcom DJ Lions ditemukan. Kali ini lontaran granat Jimmy menuju ke arah Gewi. Belum menemukan targetnya, tapi what happened? Malah Leon yang ditumbangkan. Jimmy, memang granat lu berbahaya, tapi nggak temen juga dikenokin bro. Tapi kita bakal dari Jimmy, kali ini harus bertanggung jawab. 1v1 situation menghadapi Gewi dari Osja. Tembakannya membuat lawannya half health, peluru tinggal 2, perlu reload, perlu reset, perlu reposition, perlu tenang dan perlu menang. Jimmy mendapatkan elimnya, Jimmy memenangkan fight dan Jimmy menyelamatkan Selcom DJ Lions. Ya, Alliance bertahan dengan seorang Jimmy kali ini. Last man standing mereka, tapi percobaan berikutnya masih bakal datang untuk Alliance pastinya. Dan Tem yang menyisakan diri seorang Golf kali ini bakal berusaha untuk menghadapi 2 pemain dari tim Secret. Satu mendekat sudah berhasil mereka amankan, tapi pelornya habis. Dua-duanya habis. Second weaponnya tinggal 2 per sekian bro. Tapi Jimmy setelah tadi permainan yang baik, sekarang harus menghadapi tim Bigetron yang lagi panas-panasnya. Tampak ketiga pemain dari BTR full fokus untuk nge-clear ke arah Jimmy. Satarles coba untuk lompat broken wall, coba untuk mendekat menuju ke arah lawannya. Pindah fight lagi kali ini dari ke arah tim VPE yang lagi-lagi masuk late game. Last player standing, Schwab berliku-liku coba mencari pemain terakhir dari tim Secret juga. Kali Batui menjadi pemisah antara kedua pemain ini. Dan Schwab tertumbangkan dan VPE dipulangkan di posisi keempat. Tapi BTR what happened? Untungnya bisa di-clutch, untungnya bisa diamankan, untungnya masih bisa di-revive. 2 pemain yang tersisa untuk BTR, 17 elim sudah di-secure. Tapi Blue Zone yang bukan kawan, bukan lawan, sudah bergerak. Snape dalam posisi yang begitu bahaya. Dapatkah dia merevive? Dapatkah dia mengimbangkan keadaannya? Dan tampaknya 1v1 is real. Spray down dari Frankie menuju ke arah BTR. Belum menemukan targetnya, tapi Snape reposition dengan begitu mengerikan. Flank yang berbahaya, bannya pecah. Dapatkah Snape masuk ke dalam pertahanan, tapi tampaknya tidak. Karena Frankie tracking dan menumbangkan Bigetron, menumbangkan Snape dan winner chicken dinner bagi tim Secret. What happened di akhir itu? Gue gak ngerti cuy. Kalau tadi keputusannya mungkin berhenti dan nembak, mungkin ada chance untuk di counter balik. Bannya pecah masalahnya. Iya, I know, maksud gue kayak lu tabrakin ke sisi pohon mana yang terdekat, hindarin buat full damage-nya. 1v1. 1v1 langsung buat battle weapon-nya gitu. Cuma tadi kayak gak ada banyak opsi yang akhirnya dia lakuin gitu untuk memberikan perlawanan. Lebih ke arah safety, cari best position buat nge-counter shoot pemain dari tim Secret. Padahal hampir dapat nilai 10 kayak dari junior tadi. Berapa nih Gus kalau gini skornya Gus? Udah 10. Udah 10 ya, udah 10 ya. Gue harus mengakui kalau perfect ya perfect gitu. Oke. Nggak. Gue lihat kayak gimana. Karena gue nilainya adalah yang pertama kenapa gue bisa kasih 10. 9,9 lah. Karena yang satu Tiba-tiba turun. 0,1-nya masalah kekompakan aja Oke. menurut gue masih perlu direkatkan lagi
Sisanya overall oke antara Satar dan juga Reizi tadi tektokannya. Bagus. Iya, Federale sama Snape menurut gue saling mengisi kekosongan antara dua itu. Namun yang paling penting adalah ketika mereka first touch dari Rozok dan juga Skull, Ya. untuk yang gue katakan, semestinya ini advantage mereka besar banget untuk dapetin ya tadi persaingan atas lah seperti itu. Dan mereka mengambil advantage tersebut, util mereka juga cukup terpenuhi. Kemudian yang paling penting adalah mereka mengambil satu titik kompon yang mereka rasa aman, dan ada faktor bad luck juga yang ternyata ketika mereka harus bukan jauh sih, di seperempat circle yang dihadang oleh Vampire tadi, mereka tarik mundur untuk coba bermanuver dan lebih memilih terrain dari tim Alter Ego. Iya. Disitulah gue bisa mengasih, oke, ini 10. Mereka tidak memaksakan untuk menarik garis lurus. Kalau coba tadi mereka memaksakan garis lurus nabrakin Vampire, itu nothing. Dan itu sering dilakukan oleh Alter Ego. Kenapa memaksakan untuk kayak gitu, dan ini kreatif apa yang dimainkan dari Bigetron. Harus gue akui. Dan Iya. ketika mereka main smart banget. Smart. Ketika mereka harus terjang lawannya, Iya. diterjang dan menang. Clean. Oke. Dua kesalahan BTR cuma tadi ya. Yang pertama adalah nge-clear Jimmy-nya kelamaan, malah tumbang. Oke. Bikin mereka terekspos dengan pemain terakhir tim Six. Dan kedua, terakhir adalah Snap yang mungkin ragu untuk ngambil jarak jauh. Dia gerakin mobil. Gue ngerasa ada pressure juga ya, maksudnya adrenaline rush juga. Iya. Dimana dia tidak melihat timing yang sebenarnya Reizi memang harus diikhlaskan. Reizi harusnya diikhlaskan Masih cuma coba tadi deh ya, buat Iya. voting, revive. kalau dilihat dari waktu semestinya sih udah nggak lagi, udah Iya. dropin aja Reizi ngambilin dropan, ya udah lu Fokus 1v1. set up 1v1, dan gue juga lebih pede menang dari seorang Snape. Iya. Kayak gitu loh sebenarnya. Cuma ya balik lagi, tidak bisa disalahkan akan hal itu. Adrenaline rush juga cukup kencang. Ya. Bagaimana kita di POV in game juga harus mengerti nggak dari segi POV spectator doang. Pada setuju gua. in-game juga gitu. Betul. Coba mengerti lah paling enggak. Betul, dan mungkin tadi kenapa gue memberikan 9,9, masih ada perlu kerekatan lagi masalah kekompakan mereka. Oke. Tapi Zovar oke kayak gitu. Antara bagaimana tadi Satar coba nutup jalan, udah itu hold, kemudian Reizi lagi yang coba nge-clearing area bawah, yang Satar akhirnya tektokan sama Snape, bertukeran. Siapa yang menjadi penjaganya Snape? Iya. Sebenarnya intinya kayak gitu. Oke. Gue pengen nanya, tadi lu bilang mengerti untuk masalah in-game-nya. Lu harus Oke. mengerti masalah in-game-nya. Oke. Gimana dengan Talon dan juga Alter Ego? Pengertian lu ke mereka tentang masalah in-game-nya, Gus. Oke, yang pertama dari Talon agak serba salah sama mereka karena memang tadi circle-nya juga ke kanan. Sempat udah keluar kan, terus mereka Oke. balik lagi tapi udah ke zoning duluan sama tim Flash. Ya karena memang tadi Flash juga cukup diuntungkan karena mereka nge-hold yang kanan kayak Iya, gitu. betul. Dan juga Flash pun nggak bakal bisa bergerak banyak juga after itu. Cuma sayangnya menurut gua dari tim Talon agak kurang berani bermain seperti Bigetron untuk coba lebih keluar lagi manuver dari Yasnaya-nya itu Cari angle sendiri. lain. Betul, tadi terlalu agak bawah dan itu kan ladang-ladang gandum Ya. yang tanpa ditaburi coklat itu lebih mudah memang diintimidasi oleh tim Flash yang sudah controlling penuh akan hal itu. Oke. Ini menjadi pelajaran juga untuk mereka Talon. Coba kalau emang mereka harus bermain manuver untuk keluar dari sisi outer mereka, ya coba aja. Karena ya masih di sekitaran Talon, Flash sama aja bodong. Ya. Begitu juga. Terus Alter Ego. Alter Ego. Gue ngelihat adanya reputation yang terjadi Iya, masalah iya. backup Sama aja. Beagle Coba, ya. gimana mengertiin game-nya? Ya, gimana Gua mengertiin masih belum game-nya? ngerti soalnya ini. Gimana mengertiin game-nya? Soalnya tadi lu sempat